Aku tidak mau kembali ke Liancheng. Setahun ini aku benar-benar sangat bahagia. Hei, aku akan membuatmu terus bahagia. Makanya aku tidak bisa membiarkanmu kembali HMPH. Terbunuh secara tak terduga, tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Hitung mundur eliminasi karakter pendukung wanita jahat dimulai. Atas dasar apa? Emangnya nyawa karakter pendukung wanita jahat itu bukan nyawa apa? Berhenti, jangan lari. Berhenti, jangan lari. Dasar penipu, ambil uang ini dan sana pergi. Ah! Itu dia kakaknya si pemeran utama pria. Bukannya dia gagal merebut harta keluarga lalu diusir ke luar negeri ya? Mau lari kemana kau sekarang? Hitung mundur eliminasi. Lalu bagaimana kalau jalan cerita karakter pendukungnya belum selesai? 9 asal kau bisa menyelamatkanku. 7 ya Dewa 6 kau mau menyuruhku melakukan apa saja boleh. 5 hitung mundur dibatalkan. Selamat Anda telah membuka jalan cerita sampingan karakter pendukung wanita jahat. Menindas seorang gadis itu sama sekali tidak ada gunanya. Kusarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Ah! Buset deh, padahal aku ingin memperpanjang jalan cerita. Bukan malah memperpendek umurku. Hahaha. Ada apa, mau lari ya? Tidak. Bukannya kau bilang bisa melakukan apa saja untukku? Bukan begitu juga sih. Sekarang juga ada satu hal yang harus kau lakukan. Apa? Sudah kubilang kau tidak bisa kabur. Dasar binatang apa di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah menyentuh wanita. Sudah puas belum memakinya? Tidak peduli apa tujuan Lu Chenxi kembali. Setidaknya aku sudah berhasil memiliki hubungan dengannya. Dengan begini aku tidak akan dimusnahkan. Baru pertama kali ya? Kau harus bertanggung jawab padaku. Aku juga baru pertama kali. Kalau begitu biar aku yang bertanggung jawab atas dirimu. Jangan mimpi. Soal semalam lebih baik kamu tutup mulut. Atau kartu ini akan kubakar sebagai uang duka untukmu. Jadilah anak manis. Kamu tahu siapa aku? Siapa memangnya? Jiang Wanxing. Pemuja fanatik Lu Liancheng. Dia ternyata mengenalku. Itu semua sudah berlalu. Apa urusannya denganku? Kamu aku. Peringatan sistem. Alur cerita karakter pendukung wanita jahat terputus. Setelah tokoh utama dalam buku ini menikah, Anda akan menerima hukuman dimusnahkan. Sepertinya hubunganku dengan Lu Chenxi tidak boleh putus. Kalau tidak aku akan tetap dimusnahkan. Senang sekali kalian semua bisa hadir hari ini. Ke acara pernikahan keluarga Lu. Semuanya bahagia tidak? Bahagia. Baguslah. Luar biasa. Tuan muda, semalam Anda pergi kemana? Kami semua tidak bisa menemukan Anda. Semalam pergi bersantai sebentar. Tuan muda, kepulangan kita kali ini kan untuk merebut kembali. Jangan cerewet.
Untuk acara selanjutnya, mempelai pria kita boleh mencium mempelai wanita. Oh, hahaha. Bukankah ini Jiang Wanxing? Ah, masih belum menyerah juga. Gagal menyelesaikan misi sesuai ketentuan. Hitung mundur pemusnahan karakter pendukung wanita jahat dimulai. Tidak, aku tidak boleh mati begitu saja. Aku harus tetap hidup. Siapa yang membiarkan dia masuk? Kenapa? Kenapa Jiang Wanxing masih hidup? Memangnya dia kesini mau apa lagi? Pasti mau mengacaukan pernikahannya lah. Jiang Wanxing, aku sudah bilang, aku tidak suka padamu. Jangan muncul di pernikahanku. Tunggu dulu. Haha. Entah itu cinta atau benci, cepat beri aku tempat di hatimu. Begini sudah cukup kan? Hitung mundur dibatalkan ya. Akhirnya selamat juga. Kenapa kamu ada di sini? Aku justru mau tanya hal yang sama. Kenapa kemarin kamu tidak datang? Maafkan aku Wanxing. Lian Cheng takut terjadi apa-apa padaku. Dia mengirim banyak orang untuk menjagaku. Aku tidak bisa kabur. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu ayo cepat ikut aku. Aduh, bagaimana kita bisa pergi? Pernikahannya sudah sekacau ini. Sudah tidak bisa dibereskan lagi. Lagi pula, bukannya waktu itu kita bilang baru bisa pergi saat ceritanya tamat. Aduh. Benar juga yang ngomong-ngomong. Ada apa antara kamu dan Lu Chenxi? Jangan bahas itu deh, kalau aku tidak melibatkan diri dengannya. Aku pasti sudah mati. Maksudnya apa? Peran antagonis wanita sepertiku ini sudah selesai berbuat jahat. Kamu dan Lu Liancheng sang tokoh utama pria, juga sudah mendapatkan akhir yang bahagia. Jadi pemeran pendukung kecil sepertiku ini, nasibnya tentu saja akan sangat mengenaskan. Asal kamu tahu saja, kemarin aku malah diburu untuk dibunuh. Hari ini jantungku juga terasa sangat sakit. Aku hampir saja mati. Kalau tidak mencari ikatan lagi dengan karakter di dunia ini, aku bisa-bisa mati lagi di sini. Dengan kata lain, asalkan hubungan Jiang Wanxing dan Lu Chenxi terputus, dia tidak akan bisa lolos dari kematian, benar kan? Wei ya. Kamu kenapa? Lagi mikirin apa? Nggak ada apa-apa, baguslah kalau kamu baik-baik aja. Terus apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana ngadain pesta pernikahan lagi, buat ngasih dia akhir yang pantas. Tapi aku nggak akan ngasih kamu kesempatan kedua, buat ngacauin pernikahanku lagi. Ah. Dasar brengsek. Jiang Wanxing, sebenarnya apa mau kamu? Bukan urusanmu. Lepasin. Bukan urusanku. Dengerin aku ya. Taktik tarik ulurmu itu nggak mempan buatku. Nggak peduli apapun yang kamu lakuin, aku nggak bakal pernah jatuh cinta sama kamu. Kamu ngerti nggak? Cih. Oh ya, nggak peduli apapun yang aku lakuin. Kamu nggak bakal pernah suka sama aku. Iya, nggak peduli apapun yang kamu lakuin. Aku nggak akan pernah suka sama kamu. Nggak bakal suka ya? Kalau gitu ngapain juga aku capek-capek ngebujuk kamu, Cih. Kalau bukan demi keluar dari tempat sialan ini, cowok kayak kamu ngemis-ngemis minta balikan pun aku nggak sudi. Ya ampun, tebal muka banget. Pantesan aja bisa ngejar 7.999 orang. Jiang Wanxing, dengerin aku ya. Kamu satu-satunya cewek yang berani mukul aku. Lepasin. Aku ini tokoh utama cewek di buku ini. Semua karakter cowok pasti bakal memihak aku, termasuk Lu Ziki. Maaf ya aku Loh, kok beda sama yang aku bayangin? Barusan kayak ada sesuatu yang dorong aku buat meluk beruang itu. Xiao Bei. Makasih ya, kakiku barusan keseleo. Ada urusan lain lagi. Aku cuma penasaran gimana kamu sama Wanxing bisa saling kenal. Kemarin dia masih mengejar Lian Cheng. Hari ini tiba-tiba jadian sama kamu. Bagus dong, saingan cintamu berkurang satu.
Benar juga sih. Aku cuma khawatir kamu ditipu. Kamu mending pindah saja ke salah satu dari 4 samudra sana. Suka banget ikut campur urusan orang. Laut biasa saja sudah tidak sanggup menampungmu. Aneh kenapa aura pemeran utama wanitanya tidak mempannya. Ada apa? Gawat tuan muda. Nona Jiang diculik oleh sekelompok orang misterius. Astaga sialan banget, harus mati pakai cara apa lagi kali ini. Bagus sekali gayanya, benar-benar mirip denganku saat masih muda. Nyonya besar Lu. Anda yang menyuruh mereka menculikku ya? Anak bodoh, nenek kan jelas-jelas mengundangmu kemari. Semalam kamu terus bersama Chen Si kan? Astaga, syukurlah. Terima kasih Tuhan, Chen Si akhirnya punya orang yang dia sukai. Aduh, setiap kali nenek kenalkan dia dengan perempuan, dia selalu saja membuat mereka kabur kelabakan. Nenek sampai takut dia bakal menjomblo seumur hidup. Kamu berani datang ke acara pernikahan lalu mencium Chen Si paksa. Itu sudah cukup membuktikan betapa spesialnya dirimu. Tidak perlu basa-basi lagi. Nenek merestui pernikahanmu dengan Chen Si. Pasti nenek restui. Aku tidak setuju. Nenek. Cucumu ini sangat populer di luar sana. Mana butuh cewek konyol seperti dia. Aku konyol. Sudahlah, kamu jangan dengarkan omong kosongnya. Dia itu mulutnya saja yang tajam tapi hatinya lembut. Nenek, dia itu cuma mengincar harta keluarga marga Lu. Sama ketampananku saja. Sembarangan Lu, Chen Si. Kamu ini gila ya. Teganya kamu bicara seperti itu pada Wanxing. Mungkin saja dia memang suka melihatku bersikap gila. Dasar bocah tengik. Dia memang suka melihatku bertingkah gila. Hei, jangan kabur. Aku sudah memutuskannya. Lu Chen Si, aku mau menikah denganmu. Aku sudah memutuskannya. Lu Chen Si, aku mau menikah denganmu. Ah, bukannya yang pertama kalinya buatmu itu sudah aku rebut. Aku kan harus bertanggung jawab padamu. Yang penting kita bertahan hidup dulu saja. Karena kalau aku meninggalkan Lu Chen Si, habislah riwayatku. Astaga, sungguh cinta yang sangat mengharukan. Sungguh. Apa aku kelihatan seperti sedang bercanda? Aku juga mau menua bersamamu. Astaga, kakek. Cucu laki-laki tertuamu ini akhirnya ada yang mau juga. Aku tidak setuju. Nenek wanita ini sebelumnya cinta mati padaku. Dan lagi 2 hari yang lalu dia menculik Wei Wei. Dia berniat membunuhnya. Wanita ini punya niat jahat. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Lagi pula yang dia pikirkan itu bukan dirimu. Tutup mulutmu. Asal kau tahu saja. Orang gila itu sedang mempermainkanku. Jangan-jangan dia cuma sedang main trik tarik ulur. Wanxing bukan orang yang berniat jahat. Ah, kau mana paham. Nenek dulu dia mengejar-ngejarku mati-matian. Itu berarti dia punya tekad yang sangat kuat. Hebat sekali. Begini saja, sebaiknya kau segera melangsungkan kembali bersama Seng Suewei acara pernikahannya. Dengan begitu kita semua bisa tenangkan. Ini adalah Jiang Wanxing. Dia malah berharap aku menikahi Suewei. Nah, ini baru sangat pas. Kalian dua bersaudara ini, selenggarakan saja pesta pernikahan kalian bersama-sama. Tanggal pernikahannya kita tetapkan hari Selasa minggu depan. Aku bahkan sudah sengaja meminta bantuan Peramal untuk mencari hari baiknya. Ini benar-benar hari baik yang sangat sempurna. Mana mungkin aku tidak mengurusnya. Biar aku yang urus, biar aku yang urus. Nenek, biar aku yang urus. Aku urus, aku urus, aku urus. Walaupun aku tidak tahu apa sebenarnya tujuanmu. Tapi kamu masih sempat untuk kabur sekarang.
Kalau bisa kabur aku sudah kabur dari tadi. Apa? Aku tidak berniat melakukan apapun. Jangan-jangan kamu sungguhan menyukaiku ya? Lalu bagaimana menurutmu? Hei. Tenang saja, sebentar lagi semuanya akan segera berakhir. Wanxing, apa yang ingin kamu lakukan? Karena ini adalah babak akhir, pasti harus dibuat sangat menghebohkan dong. Wei, kamu sama sekali tidak tahu seberapa besar keinginanku untuk kembali. Rencana ini sudah aku persiapkan sejak lama. Dijamin 100% aman dan berhasil. Aku beritahu kamu soal rencanaku. Minum air dulu baru bicara. Setelah kamu selesai menikah kaburlah dan temui aku. Saat waktunya tiba kita bisa bersama-sama. Wanxing. Jiang Wanxing. Karena kamu begitu bersikeras untuk kembali, maka akan aku kabulkan keinginanmu. Setelah hari ini berlalu, aku akan menjadi nyonya muda dari keluarga kaya raya, berkuasa di atas semua orang. Aku tidak perlu lagi menderita hidup miskin, dan tidak perlu lagi merendahkan diri di depan orang lain. Chenxi, syukurlah aku bertemu denganmu. Aku tersesat. Bisakah kamu mengantarku kembali ke aula acara? Tidak bisa. Kamu kesini untuk mencari Wanxing kan? Aku baru saja melihatnya di sekitar ruang rias sana. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Tidak ada apa-apa, ayo kita cepat pergi. Ini terlalu berbahaya. Ayo kita panggil bantuan ke sini. Reaksi aneh macam apa ini? Aku ini kan tokoh utama wanita. Aku terlahir dengan aura pemeran utama. Di saat genting kau hanya bisa menyelamatkanku lebih dulu. Chenxi, tolong aku. Hanya bisa mundur. Tidak bisa maju lagi. Kemarilah Lu Chenxi. Kau hanya bisa memilih untuk menyelamatkanku. Selamatkan aku, sang tokoh utama wanita ini. Hanya bisa memilih untuk menyelamatkanmu. Apa yang kau bicarakan? Wei sebenarnya apa yang terjadi semalam? Apa Jiang Wanxing berulah lagi? Sudah kuduga dia tidak akan menyerah begitu saja. Sudahlah Li Anjeng. Aku juga tidak terluka parah. Kau tidak perlu membujukku lagi. Kali ini aku benar-benar tidak akan melepaskannya. Tapi Wanxing sekarang punya kakakmu sebagai pelindungnya. Aku takut kalau kau memberinya pelajaran. Hubungan kalian kakak beradik akan menjadi renggang. Kau ini benar-benar terlalu baik hati. Kali ini aku janji tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kenapa padahal jelas-jelas aku yang jadi pemeran utamanya? Kenapa Lu Chenxi tidak menyelamatkanku? Ternyata kau. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Tanyakan saja, aku akan menjawab semuanya. Waktu di gudang. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, dan hanya bisa menyelamatkanmu? Tuan muda Lu, jangan meragukan dirimu sendiri. Kau hanya mengikuti kata hatimu saja.
Seng Suewei lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kau ingin menghabisi Jiang Wanxing kan? Tuan muda Lu Wanxing adalah sahabat terbaikku. Meskipun dia sudah berkali-kali menyakitiku, tapi mana mungkin aku tega menghabisinya. Tuan muda Lu, teganya kau berpikir seperti itu tentangku. Mulai lagi deh. Kenapa bisa begitu? Tentu saja karena aku ini tokoh utama wanitanya. Seorang pemeran pendukung pria sudah pasti harus tunduk bertekuk lutut di hadapanku. Kenapa bagaimana cara Lu Chenxi melawan? Sudah ku bilang. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Wanxing, ada apa denganmu? Kamu tidak apa-apa kan Wanxing? Kamu sudah bangun. Apa kamu yang menyelamatkanku? Kalau bukan aku, apa mungkin Lu Liancheng? Terima kasih. Ada beberapa hal yang harus kamu jelaskan padaku. Apa? Di gudang aku sama sekali tidak ingin menyelamatkan Seng Suewei. Tapi aku hanya bisa menyelamatkannya. Kenapa? Apa? Karena aura karakter utama. Karena Seng Suewei adalah karakter utamanya. Setiap karakter di dalam novel harus berputar mengelilinginya, menjadikannya sebagai pusat. Kamu tahu jawabannya? Aku tidak tahu. Apa kamu yakin bukan karena kamu tiba-tiba kram saat itu? Aku peringatkan kamu. Sebaiknya kamu beritahu aku jawabannya. Kalau tidak, aku tidak keberatan untuk membuatmu merasakan lagi bagaimana rasanya dibakar hidup-hidup. Katakan. Sepertinya kamu memang tidak berniat untuk bicara. Aku akan mengatakannya. Aku mengerti. Sekarang kembalilah. Wanxing, syukurlah melihatmu baik-baik saja. Kamu membuatku sangat ketakutan. Bukankah kamu bilang rencananya dijamin tidak akan gagal? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kamu masih berani bilang begitu. Kamu tiba-tiba pingsan, dan malah tidak sengaja memicu kebakaran. Aku sampai hampir mati ketakutan. Lihat, aku bahkan menerobos masuk ke dalam api untuk menyelamatkanmu, dan sampai terluka. Wei, kenapa kamu bisa seceroboh itu? Tidak apa-apa, kita kan sahabat baik. Masa aku cuma bisa diam saja melihatmu celaka? Wei, punya sahabat baik sepertimu. Benar-benar kesialan 7 turunan buatku. Apa-apaan kamu? Seng Suewei, kamu pikir aku ini bodoh? Kamu kan yang menaruh obat di air minumku. Kamu juga yang berniat membakarku hidup-hidup. Sekelompok pria berbaju hitam itu, kamu juga kan yang menyuruh mereka untuk menghabisiku, benar kan? Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin aku melakukan hal semacam itu? Oh iya ya. Mana mungkin kamu melakukan hal semacam itu? Tokoh utama wanita kita yang polos, baik hati dan dipuja semua orang. Wanxing, aku datang menjengukmu dengan niat baik. Tega-teganya kamu berpikir begitu tentangku. Kamu pikir aku berani asal bicara tanpa bukti ya? Di ponselku ada semua rekaman kamera pengawas gudang itu. Bagaimana kalau begini saja? Aku kirimkan satu salinannya ke Lu Liancheng, biar dia sendiri yang menilainya. Seng Suewei, sebenarnya apa salahku padamu? Tidakkah kamu merasa lucu mengatakan semua ini? Di dunia nyata kamu adalah wanita yang sangat sempurna. Kamu mengasihaniku dan memberiku belas kasihan. Semua orang mencintaimu, semua orang memujamu seperti seorang dewi. Sedangkan aku hanya sebatas alat pencitraan bagi Jiang Wanxing semata. Tapi sekarang di dalam sini, semuanya sudah berbeda. Hahaha, di sini akulah tokoh utamanya.
Semua hal yang seharusnya menjadi milikmu, sekarang sudah menjadi milikku. Aku punya latar belakang keluarga yang hebat. Aku punya pria tampan dan kaya yang sangat mencintaiku. Sedangkan kamu sekarang persis seperti diriku di dunia nyata dulu. Bagaikan tikus gat. Dibenci dan dibuang semua orang. Menjadi bulan-bulanan semua orang. Makanya kamu harus tetap di sini. Jadi kamu mau menyingkirkan aku ya? Salah sendiri kenapa kamu tahu rahasiaku? Tapi ini cuma dunia palsu di dalam buku. Semuanya sama sekali tidak nyata, aku tidak peduli. Aku sama sekali tidak mau kembali lagi. Aku tidak mau lagi menjadi Seng yang selalu dikasihani semua orang. Suewei. Baiklah. Kalau begitu aku harap mimpimu jadi kenyataan. Jiang Wanxing. Di sini tidak ada Lu Chenxi yang bisa melindungimu. Kamu sudah gila. Wei. Kamu tidak apa-apa sekarang, rasanya sakit sekali. Kamu sudah gila. Aduh, hei. Bagaimana keadaanmu, kamu tidak apa-apa kan? Aku juga tidak tahu kenapa. Wanxing tiba-tiba saja menerjang ke arahku. Aku tidak melakukannya, tolong kemari. Bukan dia sendiri yang melukai tangannya. Apa hubungannya denganku? Kamu masih berani mengelak. Aku pikir kamu sudah berubah. Kamu terus-menerus membuatku kecewa. Lian Zheng. Wanxing hanya terlalu menyukaimu, makanya dia sampai melakukan hal nekat seperti ini. Sudahlah, lupakan saja, tidak bisa dibiarkan. Dia sudah berkali-kali mencoba membahayakan nyawamu. Aku tidak bisa membiarkannya lagi. Jiang Wanxing, dengar baik-baik. Kali ini aku pasti akan memberimu pelajaran. Bawa dia pergi. Apa masih sakit? Ayo duduklah, biar aku periksa lukamu. Jiang Wanxing, kali ini kamu pasti mati. Tuan Muda Lu. Di mana Lu Liancheng? Tuan Muda kedua sedang menemani Nona Seng di rumah sakit. Tidak mungkin, bukankah dia ada urusan denganku? Apakah Jiang Wanxing ada di kamar rawat? Lapor Tuan Muda, Nona Jiang sudah menghilang. Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi Tuan Muda kedua dan Nona Seng datang menemui Nona Jiang. Lalu Nona Jiang tiba-tiba menghilang. Miliarder pewaris keluarga kaya raya. Wajahnya juga sangat tampan, dan dia juga sangat mencintaiku. Jiang Wanxing, coba katakan, dengan kehidupan yang begitu sempurna ini, untuk apa aku harus kembali? Apa? Aku menginginkanmu. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu bergairah? Memangnya kamu tidak suka? Mana mungkin aku tidak suka. Asalkan aku bisa hamil lagi, posisiku di sini akan aman. Hei, apakah kamu tidak bisa mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Di mana Jiang Wanxing? Wanita berhati keji seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dia bahkan baru saja berani mencoba membunuh Wei Wei. Jadi di mana dia sekarang? Chenxi, kali ini perbuatan Wanxing benar-benar sangat keterlaluan. Ayahmu sudah bilang, harus memberinya pelajaran agar dia jera. Kalau tidak, dia akan semakin menjadi-jadi nantinya. Banyak omong kosong kau ini. Cepat lepaskan dia. Apa kau sudah gila? Aku tanya padamu, di mana dia? Jangan-jangan kau benar-benar menyukai wanita itu ya? Aku peringatkan kau. Jika orangku baik-baik saja, maka orangmu juga akan baik-baik saja. Lepaskan aku, bukan aku yang melakukannya. Lepaskan. Tolong aku.
Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Lu Lianjeng? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia belum sadar juga? Apa pukulanmu terlalu keras? Ah, dia saja yang terlalu lemah. Nyonya muda kedua bilang, kita harus merekam proses pelecehannya dan mengunggahnya ke internet. Sudahlah. Ayo cepat selesaikan urusan ini dan berikan laporan. Kau duluan saja, aku yang bertugas merekam. Hehehehe. Hei, mau kabur kemana? Karakter pendukung wanita yang jahat memang pada dasarnya tidak akan berakhir baik. Terimalah nasibmu, takdir sialan macam apa ini. Aku tidak akan pernah menyerah. Hahaha. Nona cantik. Kau benar-benar minta dikasari ya? Siapa yang bisa menolongku? Siapa lagi yang bisa menolongku? Hahaha. Siapa itu? Aku. Aku menyuruh kalian memberinya sedikit pelajaran. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Liancheng, mungkin bawahanmu salah dengar. Ini semua salah paham. Untungnya Wan Xing hanya ketakutan. Maafkan kami tuan muda kedua. Dasar sampah. Maafkan aku tidak bermaksud membiarkan mereka melecehkanmu. Pindah sekolah, atau menggonggonglah seperti anjing. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Hentikan perbuatan kalian. Wei, ini uang sakuku yang kutabung selama beberapa tahun ini. Kau pakailah dulu. Tidak apa-apa. Nanti kalau kau sudah lulus dan bekerja, kau bisa mengembalikannya pelan-pelan kepadaku. Ayo pergi. Mulai sekarang kau bekerja saja di grup Jiang. Kau jangan bersedih. Mereka tidak mau mempekerjakanmu. Itu karena mereka buta. Itu karena mereka tidak bisa melihat mutiara berharga yang tersembunyi di dalam dirimu. Seng Suewei. Apa kesalahanku padamu? Kau tega sekali mencelakaiku seperti ini karena kau munafik. Kebaikanmu padaku selama ini cuma sandiwara. Kau dari atas sana sekadar memberiku remah-remah belas kasihan. Lalu apa aku harus sujud syukur padamu? Kau ini benar-benar mirip tikus gat. Pindah dunia pun sifat aslimu tidak akan berubah. Itu karena kau punya segalanya. Kalau kau tidak punya apa-apa sepertiku, kau pasti juga ingin tetap tinggal di sini. Aku tidak sepertimu. Aku tidak mau berandai-andai. Aku juga tidak sudi bersimpati dengan pikiran busuk dan sakit jiwamu itu. Aku sudah pasti akan kembali. Kau tinggallah di sini sendiri dan teruslah hidup dalam hayalanmu. Dasar manusia menyedihkan. Seng Suewei. Kita sudah saling kenal selama belasan tahun. Hari ini aku benar-benar melihat sifat aslimu. Arena tinju bawah tanah. Cepat pergi, hentikan Lu Chenxi. Tidak. Tuan muda Lu, kalau Anda terus memukulnya seperti ini, bisa-bisa ada nyawa yang melayang. Apa kau saja yang maju? Tuan muda Lu, aku mengaku salah, beraninya kau menyentuh orangku. Sentuh dia sekali lagi. Aku akan benar-benar menghancurkanmu. Lu Chenxi, hentikan. Kalau kau terus begini, kau bisa membunuhnya. Yang benar saja. Bajingan-bajingan ini mau membunuhmu, dan kau malah memohon ampun untuk mereka. Ada apa denganmu ini? Kenapa kau sok baik sekali?
Apa yang terjadi pada mereka bukan urusanku. Aku cuma peduli padamu. Ha, benarkah? Benar 100%. Jiang Wanxing. Kau lebih baik menyembunyikan jejak kedokmu itu rapat-rapat. Jangan pernah berani membohongiku. Kalau tidak, nasibmu akan lebih mengenaskan daripada mereka. Dengar tidak? Iya. Lu Chenxi terlalu berbahaya. Aku harus segera mencari cara untuk mengakhirinya. Lalu pergi karena akhir cerita tokoh utama sudah ada. Tinggal menambahkan akhir cerita untuk tokoh pendamping saja kan? Tuan muda Lu, sepertinya lo sudah benar-benar tobat sekarang. Gue sekarang jadi mulai penasaran. Bidadari dari keluarga mana yang bisa membuat tuan muda Lu kita ini insyaf dan berubah? Menurut lo apa itu mungkin? Ah, ternyata masih tuan muda Lu kita yang dulu. Ya ampun, jangan cuma ngobrol dong, ayo minum. Ayo bersulang. Lu Chenxi. Akhirnya aku menemukanmu. Banyak sekali wanita gatal di sini. Aku tidak boleh membiarkan biksu Lu direbut oleh siluman-siluman ini. Oh, gue kira siapa? Bukankah ini si budak cinta yang sangat terkenal itu? Kenapa karena gagal mengejar tuan muda kedua Lu, sekarang lo beralih mengejar tuan muda pertama? Tuan muda Lu inikah bidadari yang lo maksud tadi? Mana mungkin? Mana mungkin tuan muda Lu mau memungut barang bekas orang lain? Tuan muda Lu, lo harus hati-hati. Perempuan tidak tahu malu seperti dia ini, demi memanjat status sosial, bisa melakukan hal rendahan apa saja, betul itu. Jam tangan ini nilainya 10 juta. Tuan muda Lu bilang, siapapun yang bisa menghabiskan semua minuman ini, jam tangan ini akan menjadi miliknya. Wah. Itu milikku, serahkan padaku. Ini milikku. Dia benar-benar royal 10 juta. Ikut aku. Ayo pulang karena kita sudah menikah, berhentilah keluyuran dan mabuk-mabukan di luar. Menikah. Xiao Wanxing, aku ini bukan hewan peliharaanmu yang bisa kamu panggil dan usir seenaknya. Kamu tentu saja bukan hewan peliharaanku. Kamu kan suamiku. Kalau nggak mau pulang sana jalan sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku pakai senjata rahasiaku ya. Halo nenek. Lu Chenxi lagi main sama perempuan lain di luar. Dia nggak mau pulang sama aku. Ternyata kamu punya kelemahan juga ya. Dadah. Hehehe. Mau kemana kamu? Suruh aku pulang bukannya untuk urusan ini. Mau kemana kamu? Suruh aku pulang bukannya untuk urusan ini. Aku nggak. Kamu jangan sembarangan bikin gosip ya. Kita kan sama-sama orang dewasa. Kalau ada kebutuhan bilang saja langsung. Aku sih nggak ada kebutuhan macam itu ya. Kamu nggak ada. Tapi aku ada. Kalau begini terus nggak bisa nih. Tinggal satu cara terakhir. Tuan muda Lu. Ketahuan juga sama kamu ya. Muah. Sebenarnya sejak malam itu ya, aku selalu terbayang-bayang terus. Kamu pasti jijik kan? Makanya cepat lepaskan aku. Sudah lupa kejadian malam itu? Malam ini akan kubuat kamu makin tidak bisa lupa. Hahaha. Tahu kan salahmu di mana? Aku mau pulang. Aku nggak mau di sini. Pulang kemana? Ke dunia nyata. Aku nggak mau jadi karakter figuran tumbal kamu. Kamu berhasil memancing ketertarikanku. Hei, kamu bangun. Coba lihat apa itu. Kamu ngomong apa? Aku harus tetap hidup. Aku nggak mau mati, aku mau hidup.
Berdasarkan pengaturan cerita, semua karakter pria akan lebih menyukai Seng Suewei. Lu Chenxi juga tidak terkecuali. Pengaturan cerita macam apa itu? Kenapa semua karakter pria harus menyukai Seng Suewei? Ah, Mau mengendalikanku? benar kamu hanya bisa mematuhi aturan ini. Walaupun aku tidak tahu kamu ini makhluk apa. Ingin mengendalikanku? Memangnya kamu pantas? Aturan tidak boleh dilanggar. Akan kulanggar aturan itu di depan matamu. Gila benar-benar buas. Jangan-jangan Mu Chenxi sudah 800 kehidupan tidak pernah menyentuh wanita. Sampai sebuas ini. Binatang buas. Aku kan sedang memujimu. Maksudku staminamu sehebat binatang buas Semalam terjadi sesuatu. Aku tahu kelakuanmu. Yang tidak manusiawi itu. Aku melihat sebaris tulisan. Halusinasi kali kamu melihat apa? Jiang Wanxing sepertinya memang mengetahui sesuatu. Bukan apa-apa. Cuma tulisan yang bilang tidak lama lagi kamu akan mati dibunuh. Atau mati bunuh diri. Kenapa aku masih harus mati? Bukankah katanya Lu Chenxi sudah punya tempat untukku di hatinya? Memangnya nyawa antagonis itu bukan nyawa? Sebenarnya apa yang terjadi katakan padaku. Aku mencintaimu. Aku sedang tidak bercanda sekarang katakan yang sebenarnya. Aku serius tahu. Aku mencintaimu Apa aku kelihatan seperti orang bodoh? Kamu boleh saja kelihatan begitu. Aku peringatkan kamu. Lebih baik kamu jujur dan katakan yang sebenarnya padaku. Kalau tidak jangan harap kamu bisa keluar dari kamar ini. Ternyata dia memang tidak mudah dibodohi. Paman. Chenxi nenek membawakan sesuatu untuk kalian. Lu Chenxi keluar kau sekarang. Dasar anak nakal. Kau tahu betapa susahnya cari istri zaman sekarang. Berani-beraninya kau menindas istrimu. Bagaimana kalau dia sampai kabur ketakutan? Kami cuma bercanda kok. Kalau tidak percaya tanya saja padanya. Benar begitu Wanxing. Ya kalau dia bilang begitu ya sudah. Apa-apaan kau ini? Lihat kau membuat Xiao Jiang ketakutan sampai seperti ini. Astaga bikin dosa saja kau ini. Nenek sudahlah. Chenxi juga tidak sengaja kok. Nenek cari kami apa ada hal yang ingin dibicarakan. Gara-gara dibuat emosi bocah nakal ini aku hampir lupa urusan pentingnya. Aduh gara-gara bocah nakal ini aku hampir lupa urusan utamanya. Chenxi si Liancheng itu diam-diam bilang. Kalau kau sama sekali tidak pernah mengurus urusan perusahaan, dan tidak ada kontribusi apapun untuk perusahaan, besok dia mau mengumpulkan para pemegang saham lain, untuk menendangmu keluar dari dewan direksi. Ya biarkan saja mereka mau bilang apa. Aku tidak peduli sama sekali. Chenxi itu kan hasil jerih payah ibu kandungmu. Walaupun kau tidak memikirkannya, setidaknya pikirkanlah masa depanmu dan Wanxing. Chenxi walaupun aku tidak terlalu tahu soal latar belakang keluargamu. Tapi menurutku perkataan nenek itu benar. Kalau ibumu masih ada, dia pasti tidak ingin melihatmu menjadi seperti ini. Oh benarkah begitu? Kurasa kau cuma takut aku jatuh miskin. Dan kau tidak bisa jadi nyonya muda lagi kan? Astaga. Nenek. Tenang saja aku tahu apa yang harus kulakukan. Tuan muda kedua tebakan Anda memang benar. Dia benar-benar punya rencana rahasia. Baik aku akan segera memberitahu pamanmu sekarang. Ciuman iblis. Cinta di malam pertengahan musim panas. Wah yang ini bagus. Pangeran kampus pujaan gadis sombong.
Aku benar-benar tidak percaya. Masa dengan semua ini saja aku masih tidak bisa menaklukkan Lu Chenxi? Ya ampun. Suyi, kenapa kau bisa ada di sini? Tuan muda Lu menghilang. Apa-apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Setelah dia pergi keluar tadi malam, dia belum kembali sama sekali. Kalau begitu cepat kirimkan padaku semua tempat yang sering dia kunjungi. Mari kita berpencar untuk mencarinya sekarang, oke? Sepertinya obat istriku sudah mulai bekerja. Tuan muda Lu, ini air minum Anda. Hehe, kalau para pemegang saham sampai tahu dia dalam keadaan seperti ini, dia bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu gerbang perusahaan lagi. Hahaha, Kau tetap di sini dan awasi terus dia. Biarkan saja dia memukul sepuasnya. Baik, bos. Tuan muda selalu datang ke sasana tinju setiap kali ada beban pikiran yang perlu dilampiaskan. Baiklah. Apa ada orang di sini? Halo, apa ada orang? Hentikan. Lu Chenxi, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Pada saat itu, aku seolah-olah bisa melihat ajalku sendiri saat melangkah maju. Sadarlah sedikit, Lu Chenxi. Lu Chenxi, kau pernah bilang bahwa aku adalah nyawamu. Apa kau sudah melupakan semuanya? Ayo kita pulang sekarang ya. Selain Seng Suewe, Lu Chenxi sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya. Chenxi, bagaimanapun kondisimu saat ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hajar dia dan dorong dia menjauh. Sudah kubilang, kau sama sekali tidak akan bisa mengendalikanku. Kalau begitu bersiaplah untuk terus berada di sisiku mulai sekarang. Chenxi. Nona Sia, kali ini kami benar-benar sangat berterima kasih padamu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sedikit janggal dengan masalah ini. Sueye, kamu pergi dan selidiki baik-baik. Lihat apakah ada yang bermain kotor di balik semua ini. Aku tahu aku sudah mengaturnya. Tapi yang paling mendesak sekarang adalah rapat dewan direksi besok. Dengan kondisi tuan muda yang sekarang, aku khawatir. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Ayo cepat mulai saja. Buat apa kita menunggunya lagi? Benar sekali, di hari sepenting ini dia malah terlambat. Memangnya dia bisa melakukan apa? Benar. Mau sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan pernah pantas berada di atas sana. Semuanya mohon maaf. Di hari yang sangat penting ini, Chenxi memang menganggapnya terlalu remeh. Bagaimana kalau begini saja? Menurut peraturan yang sudah-sudah, jika orangnya tidak hadir, maka akan dianggap mengundurkan diri secara otomatis. Tunggu sebentar. Semuanya mohon maaf ya. Chenxi sedang pergi mengurus bisnis hari ini. Dia meminta aku untuk mewakilinya. Anak manja yang tidak berguna seperti dia. Mau mengurus bisnis apa? Haha, benar sekali. Dan kau pikir kau ini siapa? Kau tahu acara apa hari ini? Apa pantas kau muncul di sini?
Wan King, kalau kau mau mencari Lian Cheng, bicarakan nanti setelah rapat selesai. Ada banyak orang yang melihat. Jangan membuat orang lain menertawakan kita. Kau sebegitu takutnya aku merebut lelakimu. Aku tidak bermaksud begitu. Keluar. Ini bukan tempat untukmu membuat keributan. Sungguh menggelikan. Ternyata rapat pemegang saham lebih penting daripada mengurus bisnis. Sepertinya grup Lu sangat mementingkan formalitas ya. Tidak peduli apapun yang kau katakan hari ini, kalau Chen Xi tidak muncul, maka dia dianggap melepaskan statusnya sebagai pemegang saham secara otomatis. Setuju. Bekerja sama dengan orang yang tidak punya kemampuan dan cuma tahu menikmati hasil. Kami tidak sudi menjadi orang bodoh yang dimanfaatkan. Benar, bagaimana kalau suatu hari nanti dia menghancurkan grup Lu sampai bangkrut? Terus kita harus bagaimana? Cih, benar sekali. Jangan bilang aku tidak menghargaimu. Kalau Chen Xi masih belum datang juga, berarti dia gugur. Lalu bagaimana kalau dia datang? Kamu serahkan jabatan presdirmu kepadanya bagaimana? Bagaimana presdir Lu yang terhormat, kamu berani tidak? Lian Cheng, grup Lu tidak bisa dijadikan bahan candaan. Nona Seng, bukankah kamu dan presdir Lu saling mencintai seutuhnya? Kenapa kalau dia bukan presdir lagi? Kamu jadi tidak mencintainya lagi. Jangan bicara sembarangan. Lian Cheng, yang aku cintai adalah dirimu apa adanya. Tidak peduli kamu presdir atau bukan. Aku akan tetap mencintaimu. Lagi pula menurutku urusan perusahaan bukanlah mainan anak kecil. Tidak bisa dijadikan bahan taruhan. Lagi pula kondisi Lu Chen Xi kan sudah gila seperti itu. Dia tidak mungkin muncul di sini. Tapi bagaimana kalau dia tidak apa-apa? Ayo kita bertaruh. Aku bertaruh Lu Lian Cheng tidak akan berani mempertaruhkan grup Lu. Baiklah. Karena kamu sudah bilang begitu, aku setuju. Kalau Chen Xi bisa muncul dalam waktu 2 menit, aku akan menyerahkan jabatan presdir ini kepadanya. Tapi kalau dalam 2 menit dia masih belum muncul juga, dia harus angkat kaki dari grup Lu untuk selamanya. Cih. Waktu mundur dimulai. Dalam 2 menit rapat pemegang saham resmi dimulai. Wan Xing, aku sarankan kamu sebaiknya cepat pergi dari sini. Tempat ini bukan tempatmu untuk berbuat onar. Bawa dia keluar dan setelah itu, grup Lu melarangnya menginjakan kaki di sini lagi. Seret dia keluar. Lepaskan aku. Kenapa dia bisa ada di sini? Kamu sudah tidak apa-apa. Tepat jam 10 pas, tidak dihitung terlambat kan? Semuanya. Kenapa kau? Kenapa aku sehat-sehat saja? Sangat terkejut ya. Tidak, Chen Xi. Aku sangat senang kau bisa datang. Aku juga sangat senang. Posisi wakil presdir sudah tidak ada. Adikku akan memberikan posisi presdir kepadaku. Aku juga sangat senang. Itu cuma bercanda. Beberapa tahun ini Lian Cheng mengelola perusahaan dengan sangat rapi. Sekarang kau pulang ke tanah air untuk membantu Lian Cheng. Kalau kalian berdua bekerja sama, pasti bisa membuat perusahaan ini menjadi jauh lebih baik. Kau harus menurut. Perkataan Wei Wei itu benar. Chen Xi, kau baru saja kembali dari luar negeri. Masih banyak hal yang belum kau mengerti. Tapi tidak apa-apa. Aku akan membimbingmu pelan-pelan. Sampai kau bisa memimpin sendiri. Barulah aku menyerahkan posisi presdir kepadamu, bagaimana? Aku sudah tidak sabar lagi, adikku. Aneh sekali, padahal pemeran utama wanita sudah memohon padanya. Kenapa Lu Chen Xi masih tidak mau setuju? Jangan-jangan dia ingin menyingkirkan pemeran utama pria dan menjadi bos besar sendiri, lalu mencapai puncak kesuksesan. Chen Xi, kau sungguh tidak mengerti. Ini bukan main-main. Demi seluruh jajaran karyawan perusahaan, aku harus memikirkan nasib mereka. Aku tidak akan menyerahkan posisi presdir kepadamu. Benar kalau sampai terjadi masalah nanti. Apa kau sanggup bertanggung jawab? Iya, benar sekali. Bagaimana kalau aku bilang tanah pinggiran barat berhasil kurebut? Hahaha. Lucu sekali. Hahaha. Bukankah itu presdir Li dari grup DHO?
Ini benar-benar sertifikat tanah pinggiran barat. Tanah di pinggiran barat berhasil didapatkan. Grup Lu kita sebentar lagi akan mendapat keberuntungan besar. Gimana adikku, asalkan kamu menyerahkan perusahaan ini baik-baik kepadaku. Kamu dan adik ipar pergilah berbulan madu dengan tenang. Kamu lupa ya, dari kecil sampai besar. Kamu menyuruh pelayan wanita untuk mengawasiku, menyuruh Pak Mo untuk meracuniku, ingin membuatku gila. Agar tidak bisa hadir di rapat pemegang saham. Makanya aku terpaksa menemanimu terus bersandiwara. Hahaha. Kalau sampai orang tahu aku yang meracuni Lu Chenxi, skandal mencelakai saudara kandung akan membuatku diusir dari keluarga Lu. Rapat dibubarkan dulu. Mari mulai rapatnya. Nyonya Wakil Direktur Utama, kedengarannya kurang bagus. Nyonya Direktur Utama baru, kedengarannya bagus kan? Iya kan? Iya. Panggil aku apa? Hahaha, Nyonya. Cara memikat hati CEO. Hei, pernikahan kita kan sudah setengah jalan, apa masih perlu membaca buku seperti ini? Lu Chenxi, bagaimanapun juga aku sudah membantumu merebut grup Lu. Begini caramu berterima kasih kepadaku. Berterima kasih? Kamu ingin hadiah apa? Suruh saja Suyi membelikannya. Dangkal sekali. Kalau kamu mau berterima kasih kepadaku, setidaknya tunjukkan sedikit ketulusanmu dong. Ketulusan. Ini masih belum cukupkah? Kamu harus sedikit menyukaiku dong. Tidak bisa sedikit saja, tidak cukup. Kamu harus benar-benar tulus menyukaiku suatu hari. Karena tersentuh oleh cinta, karakter pendukung wanita yang jahat teringat akan semua perbuatan buruknya di masa lalu. Karena merasa bersalah, dia pun bunuh diri. Dia di masa lalu terlalu dalam disakiti oleh Lu Liancheng. Makanya sekarang dia menjadi sangat berhati-hati. Hanya berani memohon sedikit saja cinta. Pergi sana. Meskipun aku yang mengambil inisiatif untuk mendekatinya, dia juga sangat takut kalau ini semua hanyalah mimpi. Orang ini sakit jiwa kali ya, ngapain tiba-tiba cium aku? 1 hari saja sudah cukupkah? Iya, 1 hari saja sudah cukup. Aku tidak serakah kok. Bukannya kamu mau mengantarku ya? Bukannya kamu bilang 1 hari saja sudah cukup? Kalau begitu kamu juga harus mengantarku. Wanxing, besok kita ketemuan yuk. Lu Han. Baju yang ini. Sama yang ini juga. Bungkus semua yang ada di barisan ini. Tuan muda, apa Anda yakin mau beli sebanyak ini? Bagaimana kalau Nyonya muda tidak menyukainya? Lagian aku juga tidak tahu dia sukanya apa. Beli saja semuanya, bawa pulang biar dia leluasa memilihnya. Waktuku bukan untuk mengurus hal-hal seperti ini. Benar juga sih, kamu kan baru saja mengambil alih grup Lu. Masih ada setumpuk pekerjaan yang menunggu untuk kamu urus. Begini saja, kamu beli saja malnya biar dia leluasa memilihnya. Ada urusan apa kamu mencariku? Jiang Wanxing, apa kamu pikir? Dengan menaikkan posisi Lu Chenxi, kamu bisa jadi pemeran utamanya. Cuma gara-gara urusan ini ya, kamu memang benar-benar picik. Di sini akulah pemeran utamanya. Apapun yang kamu lakukan tidak akan bisa mengubah fakta itu. Kalau memang itu faktanya, ngapain kamu harus semarah itu? Tapi benar juga sih. Pemeran utama yang asli itu tidak suka merebut, tidak seperti kamu. Kerjaannya cuma bisa merebut milik orang lain. Posisi istri CEO yang sudah di depan mata malah direbut orang kan. Aku memang belum pernah melihat pemeran utama yang sengenes kamu.
Terserah kalau kamu mau terus mabuk-mabukan di sini. Bagaimanapun juga aku harus pergi. Jangan pernah menghalangiku lagi. Jadi kamu sama sekali tidak menyukai Lu Chenxi. Kamu mendekatinya pasti ada maksud tertentu kan? Kamu yang sudah menghancurkan jalan hidupku. Setidaknya biarkan aku mencari jalan keluar yang lain. Chenxi. Jadi apa maksud dari perkataannya tadi? Untuk apa sebenarnya kau mendekatiku? Seberapa banyak yang sebenarnya didengar oleh Lu Chenxi? Bukan apa-apa. Apanya yang bukan apa-apa? Biar aku tebak. Apa kau takut rahasiamu kubongkar? Atau kau ingin kembali ke dunia nyata itu? Apa maksudmu? Dunia nyata apa? Bagaimana dia bisa tahu? Sepertinya pilihan yang kedua. Bukankah ini dunia nyata? Ini di mana? Apa ini dunia virtual? Chenxi, mana mungkin ini dunia virtual? Kau dan aku adalah manusia yang benar-benar hidup. Mana mungkin ini dunia virtual? Chenxi, aku mengaku kalau aku salah. Pada awalnya aku tidak seharusnya mencari perlindungan dengan mendekatimu. Tapi saat aku benar-benar dekat denganmu, aku baru menyadari kalau aku sungguh-sungguh menyukaimu. Omong kosong. Terus saja kau berakting. Kau memanfaatkanku. Kau cuma memanfaatkanku. Kau adalah orang pertama. Chenxi, apa kau sudah gila? Kau memanfaatkanku. Lepaskan aku. Jangan. Bawa masuk barangnya, Nyonya Muda. Ayo letakkan semuanya di sini. Semua ini apa? Ini semua dibelikan oleh Tuan Muda untuk Nyonya, karena tidak tahu apa yang Nyonya suka. Jadi dia memborong semuanya, agar Nyonya bisa memilihnya dengan santai. Dan ada satu lagi. Ini adalah kontrak akuisisi pusat perbelanjaan. Rapat pemegang saham waktu itu bisa lancar semua berkat Nyonya Muda. Ini adalah hadiah yang disiapkan Tuan Muda untuk Nyonya. Ini hadiah terima kasih yang disiapkan. Nyonya Muda, Anda kenapa? Apa Anda dipukul? Siapa yang berani melakukannya? Lu Chenxi, Apa? cepat suruh orang untuk mencarinya. Jangan sampai terjadi apa-apa dengannya. Baiklah, ayo pergi. Lu Chenxi, sebenarnya apa yang kamu rasakan kepadaku? Tuan Su Menghao terus menghalangiku beberapa hari ini, akhir-akhir ini dia. Siapa juga yang bilang tidak? Beberapa hari tidak bertemu, menelepon pun tidak sama sekali. Ji Wanxing, kamu benar-benar menganggapku hanya sebagai alat ya? Tuan Muda, lu kurasa Nona Jiang ini sudah sangat keterlaluan. Bagaimana kalau aku suruh orang untuk membereskannya? Coba saja kalau kamu berani menyentuhnya. Tapi sepertinya aku sudah tidak perlu repot-repot mengaturnya lagi. Dia sudah diselamatkan oleh Tuan Muda kedua. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kalian ini becus kerja tidak sih? Apa maksudnya ini? Ambillah uang ini dan pergilah dari sini. Kamu tidak benar-benar menyukai Lu Chenxi kan? Dia itu kakakku. Aku tidak mungkin diam saja melihatnya ditipu. Lu Liancheng, jangan. Aktingmu sungguh hebat. Seolah-olah kamu dan Lu Chenxi punya ikatan persaudaraan yang begitu erat. Meskipun hubunganku dengannya sangat buruk, aku juga tidak akan diam saja melihatnya ditipu. Memangnya menurutmu apa yang sudah aku tipu darinya, Heh? Bukankah kamu berada di sisi Chenxi hanya demi diriku, Heh? Astaga, apa harus sampai segitunya? Aku sudah memberitahumu berkali-kali, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah menyukaimu. Apapun yang aku lakukan ya.
Hei, kamu mulai lagi deh. Hahaha. Hei, kamu mulai lagi deh. Hahaha. Hei Jiang Wanxing. Biar aku lap dulu. Jiang Wanxing, kamu sudah gila ya? Lu Liancheng, jangan terlalu sombong. Dulu aku buta makanya mengejarmu. Sekarang kamu memohon pun aku tidak sudi. Liancheng, kamu rapikan dirimu dulu sana. Biar aku yang bicara baik-baik dengan Wanxing. Jiang Wanxing, kamu lihat sendiri kan? Sekarang semua orang sudah memperhatikanmu. Ditambah lagi ada Lu Chenxi. Ikatanmu dengan dunia ini akan semakin kuat. Nanti kamu tidak akan bisa pulang selamanya. Apa maksud ucapanmu? Aku bisa membantumu pergi dari sini. Kamu pikir aku masih percaya padamu? Keberadaanmu di dunia ini hanya membawa kerugian bagiku, tidak ada untungnya sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Aku ini adikmu, beraninya kamu memukulku. Kamu yang gila beraninya menyentuh gadisku. Kamu sudah bosan hidup ya? Gadismu Chenxi, bisakah kamu pakai otakmu sedikit? Dulu dia terus-terusan mengejarku, lalu berbalik dan menjatuhkan diri ke pelukanmu. Kamu itu sedang dimanfaatkan, apa kamu sadar? Bukan urusanmu. Jangan bilang kamu benar-benar menyukainya. Sadarlah. Dia mendekatimu karena ada maunya. Peduli amat apa tujuannya. Aku memang menyukainya, memangnya kenapa? Kenapa mereka berdua sampai berkelahi demi Wanxing? Kalaupun mau bertengkar, seharusnya itu demi aku. Tidak apa-apa. Tadi kamu bilang kamu menyukaiku. Ngawur, siapa bilang? Kamu yakin? Aku pulang duluan. Jelas-jelas aku yang membuangnya. Tapi kenapa hatiku terasa sangat sakit? Lu Liancheng, jangan bilang kamu juga jatuh cinta pada Jiang Wanxing. Jangan malu-malu begitu. Dengan wajahku yang seperti ini, menyukaiku itu sama sekali tidak memalukan. Aku tidak menyukaimu, kamu salah dengar. Aku dengar dengan telingaku sendiri. Jangan menyangkalnya ya. Kamu salah dengar. Apa kamu sedang malu? Wah, kamu gampang banget tersipu. Adikmu mengejar istrinya 999 kali saja tidak sampai tersipu. Kamu bilang suka padaku saja langsung tersipu. Qiao Wanxing ada di sini. Asal kamu tahu saja, aku tidak akan menyukai orang yang punya niat terselubung. Apalagi menyukai orang yang bisa pergi kapan saja. Kalau begitu aku cari adikmu saja, coba saja kalau berani. Hem. Tuan muda, Anda mencari saya. Jiang Wanxing bisa kabur kapan saja. Pikirkan cara untuk menahannya. Sebenarnya itu tidak sulit. Anda tinggal menikah dengannya lalu punya anak. Wanita biasanya tidak akan tega meninggalkan anaknya. Dengan begitu Nona Jiang pasti tidak akan kepikiran untuk kabur lagi. Apa saya salah bicara? Hanya pria rendahan dan tidak berguna yang berpikir untuk menahan wanita dengan anak. Baik. Waktu itu penyakitku kambuh, emosiku lepas kendali dan membuatnya ketakutan. Pikirkan cara agar dia tidak takut padaku. Tuan muda, sepertinya Anda benar-benar berniat hidup bahagia bersama Nona Jiang ya? Wanxing nenek. Kebetulan sekali, kamu datang mencari Chenxi ya? Iya. Wanxing nenek benar-benar ingin berterima kasih padamu. Semenjak Chenxi bersamamu, dia semakin terlihat seperti manusia. Maksud nenek, dia jadi semakin bersemangat dan punya ambisi. Dia juga bisa mengendalikan emosinya. Nenek akui. Awalnya nenek cuma khawatir Chenxi akan kesepian sampai tua. Makanya nenek menjodohkan kalian berdua. Dilihat dari sekarang, nenek memang tidak salah pilih orang. Nenek ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Chenxi sendiri yang berusaha keras
Mana mungkin tidak ada hubungannya. Kalau bukan karena kamu anak nakal itu, pasti sekarang dia masih hidup luntang-lantung. Nenek titipkan Chenxi kepadamu ya. Tapi aku tidak akan tinggal lama di sini. Pergilah cari Chenxi. Ah, baiklah. Dadah nenek. Keluarlah. Nenek, jelas-jelas nenek tahu kalau Jiang Wanxing punya niat terselubung mendekati Chenxi. Kenapa nenek masih saja setuju mereka berdua bersama? Apa kamu takut Wanxing punya niat buruk pada Chenxi? Iya. Nenek kira kalau ada orang yang berniat buruk pada Chenxi, kamu pasti akan senang aku. Lian Cheng, hati nenek ini sebening cermin. Nenek tahu apa yang sedang kamu rencanakan, tapi hentikan sampai di sini saja, oke? Dan soal Wanxing, nenek tahu persis apa yang ada di pikiranmu. Hanya saja kamu sudah terbiasa dia terus mengejarmu. Sekarang dia tidak mengejarmu lagi, malah mengejar kakakmu. Kamu merasa tidak bisa menerimanya. Kamu merasa dia harus selalu berpusat padamu saja. Aku tidak terima. Jiang Wanxing itu tidak tahu malu dan kampungan. Mana mungkin aku menyukainya? Kalau begitu kamu jangan ikut campur urusan mereka. Kalaupun itu membawa petaka, itu urusan mereka berdua. Jangan ikut campur lagi. Sudah jangan dibahas lagi. Semua ini sudah tidak berguna lagi. Ada apa? Laporan pemeriksaan kesehatan. Dokter bilang tubuhku sangat sehat. Emosiku juga terkontrol dengan sangat baik. Coba aku lihat. Kesehatanmu lumayan bagus ya. Sifat mudah marah itu terbentuk di kemudian hari. Tidak ada hubungannya dengan genetik. Aku tahu kok. Nenek pernah bilang kepadaku, kamu punya masa kecil yang malang kan? Tenang saja, aku mengerti. Kamu benar-benar mengerti. Benar. Dasar tidak berpendidikan, berani-beraninya menindas Lian Cheng kesayanganku. Awas ya, aku hajar kau sampai mati. Jangan dong. Lu Lian Cheng yang memukulku. Dia yang memukulku duluan. Chenxi. Kudengar makan permen bisa bikin suasana hati jadi lebih baik loh. Namanya juga manusia modern kan? Siapapun pasti pernah lepas kendali. Kamu bisa menstabilkan emosimu sendiri. Itu sudah jauh lebih hebat dari banyak orang. Hati-hati masuk angin. Ngerti apa kamu? Tahan. Jiang Wanxing, kamu itu orang beradab. Tidak boleh tergoda oleh pria tampan. Suyin nyalimu sudah besar ya? Berani-beraninya menipuku. Padahal aku sudah berbuat sampai seperti itu. Kenapa Jiang Wanxing tidak bereaksi sama sekali? Ini tidak masuk akal. Jurus pria tampan saja tidak mempan. Apakah pertahanan diri Nona Jiang sekuat itu? Jiang Wanxing itu bukan wanita biasa. Jangan perlakukan dia seperti wanita pada umumnya. Cepat carikan aku cara. Yang paling bagus bisa membuat Jiang Wanxing melupakan rasa takutnya. Dan berinisiatif lompat ke pelukanku. Lompat ke pelukanmu ya. Sejak kapan kamu di situ? Dari sejak kamu mulai menelepon, aku sudah ada di sini. Sebaiknya kamu hilang ingatan saja. Kamu tuh benar-benar tampan banget. Begitu kamu muncul, aku merasa dunia di sekitarku kehilangan warnanya. Kelihatan palsu dan lebay banget.
Kamu lagi ngapain sih? Lompat ke pelukanmu dong. Ayo kita tidur. Besok kita masih harus menghadiri pesta. Lu Chenxi, jangan begini. Semakin kamu begini aku semakin tidak ingin pergi. Hitung mundur kepergian 3 hari lagi. Tidak perlu semewah ini kan? Lagi pula kita kan cuma mengadakan resepsi susulan. Kamu pikir aku mau? Nenek yang khusus memerintahkannya. Lagi pula aku juga tahu. Kamu tidak akan punya kesabaran untuk menyiapkan semua ini untukku. Bukan begitu. Apa maksudmu bicara begitu? Tidak apa-apa Chenxi. Kalau ada urusan kantor kamu pergi saja dulu. Ada banyak sekali gaun pengantin. Nanti aku pilih satu asal saja lalu bilang pada nenek. Kalau kita sudah selesai memilih, toh aku juga akan segera pergi. Maksudmu kamu sama sekali tidak peduli dengan pernikahan ini? Mana mungkin begitu? Apa kamu tidak lihat, setiap malam aku sangat bersemangat sampai tidak bisa tidur. Itu namanya bukan bersemangat tapi gelisah. Hei! Kenapa mau kabur ya? Kamu belum pernah dengar soal kecemasan sebelum menikah ya? Coba lihat gadis mana yang tidak panik sebelum menikah. Kurang kerjaan sekali aku melihat-lihat gadis lain. Lagi pula apa yang kamu panikkan? Takut kamu kabur. Asal kamu tahu ya. Seumur hidup aku tidak akan pernah kabur. Dan kamu juga jangan pernah berpikir untuk kabur. Lalu bagaimana kalau aku yang kabur? Halo semuanya. Selamat datang di pesta perjamuan yang diadakan keluarga Lu. Hari ini ada 2 pengumuman penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama cucu sulungku Lu Chenxi. Mulai sekarang akan menjadi direktur utama perusahaan Lu. Tenang saja posisi direktur utama pada akhirnya akan menjadi milikmu. Lalu untuk pengumuman yang kedua, adalah tentang pernikahan cucu sulungku Chenxi. Saya umumkan, tanggal pernikahan Chenxi dan Wanxing ditetapkan pada tanggal 3 bulan depan. Wanxing. Nona Wanxing di mana? Chenxi, kamu sedang apa? Jiang Wanxing tidak akan pernah kembali lagi. Lu Chenxi, maafkan aku. Terima kasih sudah menyukaiku. Awalnya aku hanya ingin memperbaiki akhir ceritanya. Dan pergi dari sini. Tapi aku sama sekali tidak menyangka akan perlahan jatuh cinta padamu. Tapi aku bukan berasal dari dunia ini. Dan sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Tolong maafkan kepergianku yang tiba-tiba ini. Selamat tinggal Lu Chenxi. Karakter pendukung wanita yang jahat, telah melakukan segala kejahatan, lalu tiba-tiba menyadari kesalahannya, dan bunuh diri untuk mengakhiri perannya. Jiang Wanxing. Dasar kau egois. Kau bilang kau menyukaiku. Tapi kau malah membuangku begitu saja. Kau meninggalkanku begitu saja. Presdir Jiang, bangunlah. Ternyata kalian aku sudah kembali. Kau membuatku mati ketakutan. Presdir Jiang, akhirnya kau sadar juga. Mungkin karena akhir-akhir ini kau terlalu sibuk bekerja, sampai pingsan kelelahan. Presdir Jiang, ada apa dengan cincin ini? Cincin apa? Di jari manis tangan kirimu itu, apa pacarmu yang memberikannya?
Presdir Jiang, jangan-jangan kau sedang jatuh cinta ya? HMPH. Kalau begitu mana bunga mawarnya? Dan lamaran sambil berlututnya. Aku utang dulu padamu. Oh, kalau begitu buatkan surat utang untukku sekarang. Anggap saja semua itu hanya mimpi. Xiaoli, tolong rapikan proposal proyek kawasannya. Beritahu Dewan Direksi dalam 10 menit lagi, baik Presdir. Lu Chenxi. Bagaimana kabarmu sekarang? Presdir Jiang, ada seseorang yang mengaku sebagai teman lamamu. Ada teman lama yang ingin bertemu ibu. Iya bu, dia bilangnya begitu. Lepaskan aku ini sahabat bos kalian. Kok kamu? Bukannya kamu tertinggal di sana. Ini semua gara-gara si gila Lu Chenxi itu. Lalu bagaimana dengan Lu Chenxi? Di mana dia sekarang? Dia itu sama sekali bukan orang dari dunia ini. Menurutmu apa mungkin dia bisa muncul di sini? Sudahlah, jangan bahas itu dulu. Wanxing, dunia di dalam buku itu kan cuma fiktif. Mari kita lupakan saja semua kejadian itu. Aku tidak bisa melupakannya. Meskipun perjalanan itu menyisakan banyak penyesalan untukku. Tapi setidaknya ada pelajaran yang bisa kuambil. Setidaknya aku jadi tahu sifat aslimu yang sebenarnya. Katakan saja apa maumu menemuiku kali ini. Wanxing, aku tahu standar karyawan di perusahaanmu sangat tinggi. Aku pasti akan bekerja sangat keras. Tolong beri aku satu kesempatan saja. Grup Jiang selalu mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Kalau kamu mau masuk perusahaan ini, silakan kirim lamaran dan ikut wawancara. Kalau kemampuanmu memang memenuhi syarat, pintu grup Jiang akan selalu terbuka lebar untukmu. Wanxing, kita ini kan sahabat baik. Masa kamu tidak bisa memberiku sedikit kelonggaran? Sekarang sudah bukan sahabat lagi. Aku tidak punya teman yang suka menusuk dari belakang sepertimu. Bukan begitu maksudku. Wanxing. Dengarkan penjelasanku dulu. Tolong beri aku satu kesempatan. Aku mohon padamu. Aku mohon. Aku mohon padamu, Jiang Wanxing. Bu Jiang, ada satu orang lagi di luar. Kenapa tidak ada habisnya sih? Siapa lagi sekarang? Anu, dia bilang kalau dia itu tunangan ibu. Bu Jiang, ada satu orang lagi di luar. Kenapa masih belum ada habisnya sih? Siapa lagi sekarang? Anu, dia bilang kalau dia itu tunangan ibu. Cih. Masa kamu percaya candaan seperti itu? Usir saja dia keluar. Iya, tunggu sebentar. Kamu bilang dia itu apaku? Tunanganmu lah. Lu Chenxi. Bos Jiang kesayanganku. Tidak menyangka akan jatuh ke tanganku lagi kan? Maafkan aku, semua ini ada alasannya. Tolong mengertilah. Aku sudah tahu semuanya. Kenapa kamu meninggalkanku? Dulu kamu bilang suka padaku, ingin menikah denganku, itu semuanya palsu kan? Kamu cuma memanfaatkanku kan? Tidak. Apa kamu dengar omongan Seng Suewei lagi? Omongannya itu mana ada yang bisa dipercaya. Kamu masih mau menyembunyikannya dariku? Maaf, aku memang menyembunyikan beberapa hal darimu. Tapi satu hal yang pasti, perasaan sukaku padamu benar-benar nyata. Ngomong-ngomong Lu Chenxi, bagaimana caranya kamu bisa sampai di sini? Orang tidak mungkin lenyap begitu saja. Pasti ada alasannya. Dan juga tulisan aneh yang tiba-tiba muncul itu. Tulisan itu menyebutkan kalau Seng Suewei adalah tokoh utamanya. Berhentilah menunggu. Jiang Wanxing tidak akan kembali. Kenapa? Karena dia tidak berasal dari sini. Apa maksudmu tidak berasal dari sini? Jiang Wanxing sama sekali bukan orang dari dunia ini. Wajar saja kalau sekarang dia pergi.
Kamu jangan terlalu memikirkannya lagi. Perasaannya padamu itu sepenuhnya palsu. Kalau dia mau kembali ke dunia asalnya, dia hanya bisa memanfaatkanmu. Apa maksudnya? Waktu pertama kali kamu bertemu dengannya, kalau saja kamu tidak memedulikannya, dia pasti sudah lama mati, Cih. Karena dia harus menemukan ikatan dengan dunia ini, supaya bisa terus bertahan hidup. Dia mendekatimu, memikatmu agar kamu jatuh cinta padanya. Dengan begitu keberadaannya baru memiliki arti. Dari awal sampai akhir dia terus membohongimu. Dan kamu malah dengan bodohnya menganggap itu nyata. Jadi, kamu dan dia adalah orang dari dunia yang sama. Kamu sangat pintar. Tapi kenapa orang lain malah bilang kamu bodoh ya? Bahkan adikmu saja meremehkanmu. Jadi kamu tahu cara pergi ke dunia itu kan? Jadi kamu benar-benar tahu cara pergi ke dunia itu ya? Aku tahu. Kamu tinggal meminum obat ini dan kamu bisa pergi ke sana. Sepertinya itu tidak akan bisa. Tapi aku tahu kamu pasti bisa kembali. Jiang Wanxing, aku datang mencarimu. Pemeran utama wanita tewas secara tragis. Cerita dalam buku telah selesai, sistem akan segera ditutup. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata memang begitu. Aku peringatkan kamu, Jiang Wanxing, kalau kamu berani membohongiku lagi dan meninggalkanku lagi, aku bersumpah tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak akan membohongimu lagi. Lu Chenxi, apa kamu yakin mau terus tinggal di sini selamanya? Kamu mau mengusirku lagi? Bukan begitu. Aku cuma mengkhawatirkan nenek lu. Dan juga grup lu. Apa kamu benar-benar bisa merelakan semua itu? Dibandingkan semua itu, aku harus terus berjuang. Untuk tetap bertahan.